Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Mimbar Intelek. Nah, kita masih membahas terkait dengan kebutuhan dosen dalam kenaikan jabatan akademik dosen, yaitu ini dokumen-dokumen PAK 2026 yang saya buat merupakan panduan visual dan alur kerja administratif penilaian angka kredit dosen, baik itu untuk angka kredit konversi, angka kredit prestasi, kemudian dikaitkan dengan Dupak kalau yang untuk non PNS ya. Nanti kapan-kapan saya akan menampilkan dokumen-dokumen contohnya seperti ini yang biasanya kita butuhkan dalam kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, tapi sebelum saya membahas untuk poin ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku ataupun e-book untuk kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan dalam deskripsi dari video saya ini ya. Silakan Bapak Ibu dosen manfaatkan itu, bisa Bapak Ibu gunakan dalam menulis jurnal Scopus dan sudah banyak terbukti yang berhasil publish dari e-book tersebut. Nah, jadi kembali ke topik Bapak Ibu dosen, ini adalah urutan persetujuan yang perlu Bapak Ibu pahami dulu ya terkait dengan Senat mendahului Komite Integrasi ya. Jadi ketika kita mengajukan kenaikan jabatan akademik, terutama dalam penilaian angka kredit prestasi ya, hasil-hasil publikasi kita itu harus melalui scanning dulu ya pada Komite Integritas. Jadi pintu pertama itu ada berita acara persetujuan Senat di mana melalui Tridharma perguruan tinggi sejak jabatan terakhir, kemudian penetapan proporsi penelitian. Nah, sebenarnya di Sister itu sudah ada penetapan proporsi penelitian yang bisa kita simulasikan ya sebenarnya. Sayangnya itu sejauh yang saya ketahui, saya nggak tahu kalau di kampus yang lain ya, tapi kalau di kampus saya itu pintu itu akan dibuka ketika kita sudah mau mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Itu yang saya juga pertanyakan. Kenapa kok harus menunggu ketika seseorang itu harus mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen baru kita bisa mengetahui proporsi penelitian kita pada Sister. Ya, jadi kalau yang saya asumsikan, kita itu tinggal menarik data dari hasil kinerja kita yang kita laporkan di BKD. Ya, seperti itu yang kita akan lakukan. Itu ya. Nah, jadi itu saya nggak tahu, sekali lagi saya nggak tahu kalau yang di kampus yang lain. Kalau di kampus yang lain mungkin portal itu dibuka, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu dosen itu portalnya dibuka, silakan Bapak Ibu dosen simulasikan ya di Sister masing-masing. Di situ nanti ada proporsi penelitian, sehingga Bapak Ibu dosen itu akan mengetahui target untuk menuju ke jabatan akademik berikutnya itu apakah memenuhi atau tidak, seperti itu. Nah, tapi yang terpenting Bapak Ibu dosen, meskipun kita sudah melaporkan hasil penelitian kita atau kegiatan Tridharma kita dalam BKD, tetapi kita tidak bisa terlepas dari Komite Integritas ya, terutama untuk angka kredit prestasi kita ya. Jadi ada berita acara dari tim Komite Integritas untuk memastikan tidak ada pelanggaran integritas akademik ya. Jadi menindaklanjuti hasil berita acara Senat, melakukan pertimbangan kembali berdasarkan penilaian atas integritas. Nah, kemudian syarat mutlak Senat, jadi proporsi penelitian ini adalah tim PAK itu harus menghitung proporsi hasil penilaian penelitian dari total kebutuhan kenaikan jabatan akademik sebelum disetujui Senat. Nah, ini tujuannya ya, kalau tujuan kita ke jabatan akademik yang mana? Jadi kalau kolektor itu proporsi penelitiannya 35 dari total angka kredit yang dikumpulkan, kemudian lektor kepala 40 dan guru besar itu 45. Nah, ini minimalnya. Jadi sebenarnya gampang ya kalau kita untuk mengetahui ini ya. Jadi sebelumnya saya sudah simulasikan di video saya sebelumnya. Bapak Ibu dosen silakan melihat di video-video saya sebelumnya untuk mengetahui berapa yang dibutuhkan ketika kita sudah memotong ya, atau sudah dikalikan dengan proporsi dari penelitian tersebut. Nah, untuk fakta integritas, masukkan seluruh karya ilmiah ya. Jadi peringatan asesor, jangan hanya memasukkan syarat khusus ya. Jadi
persyaratan utama ya, sebagai persyaratan utama ini menyebabkan pengajuan akan dikembalikan. Tapi tuliskan seluruh karya ilmiah yang digunakan untuk usulan kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi semua karya-karya penelitian kita itu dimasukkan semua, dihitung semua Bapak Ibu dosen. Dan nanti ada kolom tersendiri untuk syarat khusus. Itu artikel yang mana yang dijadikan sebagai syarat khusus. Nah, saya mendapatkan saran dari asesor PAK nasional, sebaiknya kalau untuk syarat khusus itu disediakan lebih dari satu gitu. Jadi kalau misalnya nanti ditolak sama asesor nasional, itu kita punya cadangan untuk mengajukan artikel yang lain. Ketimbang kita harus menunggu lagi mempublikasikan, dan itu kan butuh waktu seperti itu. Yang perlu harus di checklist metadata wajib ya. Jadi ada nama, jenis tempat publikasinya, kemudian judul karya, nomor dan isu publikasi, volume publikasi, tautan link karya ilmiah. Ini yang umum ya Bapak Ibu dosen ya. Tetapi kalau Bapak Ibu dosen bertindak sebagai corresponding author, maka Bapak Ibu dosen harus menampilkan rekaman correspondence-nya, mulai dari kita pertama kali mensubmit, mendapatkan email, kemudian menjawab komentar reviewer. Nah, itu semuanya harus disajikan. Itu kalau bertindak sebagai corresponding author. Tetapi kalau hanya cuma bertindak sebagai penulis pertama ataupun co-authors, ya, tidak ada correspondence, maka Bapak Ibu dosen tidak perlu harus menampilkan rekam jejak ketika pertama kali menyajikan atau mensubmit artikelnya. Jadi yang menyajikan rekam jejak itu hanya authors yang bertindak sebagai corresponding author. Nah, ini arsitektur PAK kumulatif, jadi dokumen induk yang disusun dan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi yang mulai dari angka kredit integrasi atau penyetaraan. Ini merupakan kinerja historis ya hingga mulai Desember 2022. Kemudian angka kredit konversi, jadi kinerja periode 2023 hingga 2026 ya. Baru ada angka kredit prestasi, total akumulasi angka kredit yang baru. Nah, ini yang disebut dengan nanti ketiga-tiga ini disebut dengan PAK kumulatif. Jadi untuk menghasilkan rekomendasi kenaikan jabatan berdasarkan kelebihan angka kredit ya. Nah, untuk mekanisme PAK penyetaraan ya per 2023, jadi total angka kredit pada Dupak ya dikurangi nilai dasar ya. Dikurangi nilai dasar, jadi misalnya angka kredit pada Dupak 220, kemudian nilai dasarnya 200, maka angka kredit penyetaraannya itu adalah 20 ya. Jadi yang dapat diklaim itu 20. Nah, nilai dasar jenjang jabatan itu adalah lektor 200, lektor kepala 400, dan profesor 850. Gitu ya. Nah, tapi tinggal Bapak Ibu dosen ada juga yang lektor 300, ada juga yang 550 dan 700 ya. Kalau kita lihat di mana? Di Kepmendikti 39 tahun 2026. Nah, tapi semuanya itu biasanya banyak ya, atau kebanyakan dosen-dosen itu selalu menargetkannya yang nilai dasar, sehingga seringkali yang saya contohkan itu yang nilai dasar. Jarang sekali dosen-dosen itu menargetkan angka kredit yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini mesin menghitung PAK konversi tahun 2023 dan 2026, jadi dihitung per tahun Bapak Ibu dosen ya, tidak bisa dihitung dulu secara keseluruhan per tahun. Jadi kita nanti akan mengetahui per tahun itu kita bisa mengumpulkan angka kredit itu berapa, seperti itu. Jadi itu kemarin sudah saya sampaikan ya, untuk mau mengetahui itu kita menghitung dulu angka kredit prestasinya, jangan menghitung angka kredit keseluruhannya. Itu akan sulit Bapak Ibu dosen untuk memahami bagaimana kemudian kita bisa mengetahui batasan per tahun itu untuk masing-masing jabatan akademik dosen itu berapa. Nah, itu ya, jadi sekali lagi yang harus dihitung dulu itu adalah angka kredit prestasinya ya, untuk mengetahui proporsi penelitiannya itu berapa. Kemudian karena di prestasi itu yang bertindak sebagai co-authors, first author, corresponding itu ada nilainya berbeda-beda, itu ya Bapak Ibu dosen. Nah, jadi harus mengetahui hal tersebut itu dulu ya. Kemudian yang perlu juga dipahami di dalam kenaikan jabatan akademik dosen itu adalah jangan menargetkan angka kredit dosen itu ngepres atau ya tidak terlalu jauh dari nilai dasar. Misalnya Bapak Ibu dosen nembaknya
ke guru besar 850. Yang dikumpulkan itu misalnya 855 atau 860. Nah, itu akan sangat berisiko ditolak ya, kesempatan ditolaknya itu lebih besar. Kenapa demikian? Karena yang dikumpulkan ketika nanti dihitung oleh asesor PHK nasional itu akan selalu dipotong oleh asesor nasional, seperti itu. Jadi yang tadinya kita selalu menilai angka kredit kita itu full ya, misalnya publikasi di Q1 40 gitu. Nah, kita menilainya 40. Kenyataan ketika di lapangan itu tidak selalu 40. Bisa kemudian menjadi 35, kemudian 32. Sesukanya asesor PHK nasional lah, semacam itu. Kemudian ini akumulasi angka kredit prestasi. Jadi angka kredit prestasi di tahun 2023 itu berapa? 2024 dan 2025 itu berapa? Nah, itu yang akan dikumpulkan ya. Nanti akan saya tunjukkan kapan-kapan saya tunjukkan dokumennya itu seperti ini. Sehingga contohnya itu misalnya dapatnya 111,25 angka kredit. Nah, ini angka final yang dimasukkan secara utuh ke dalam dokumen PHK kumulatif. Nah, selanjutnya itu ekosistem angka kredit tahun 2026 ini siklus tertutup ya. Mengapa perhitungan ini harus sekuensial dan akurat? Jadi proporsi penelitian Senat itu tentu Senat akan mengetahui ya bahwa angka prestasi itu yang digunakan menghitung persentase 35 hingga 45% itu yang wajib ditulis dalam berita acara persetujuan Senat. Kemudian ada total angka kredit prestasi yang ditetapkan, contohnya misalnya 111,25 angka kredit dari proses perhitungan tim PHK gitu ya. Jadi ini merupakan dasar untuk menghitung ya, menghitung angka kredit kita itu berapa. Nah, sistem 2026 ini mensyaratkan perhitungan presisi ya di akhir untuk mengesahkan dokumen di awal. Jadi tidak ada ruang untuk asumsi-asumsi gitu ya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.